sekali lagi ya, ini untuk indera keenam. Itu sebetulnya dari extrasensory perception. Extrasensory perception yang ini yang diolah secara maksimal, atau ya istilah umumnya lah indera keenam begitu. Nah, kita optimalkan sehingga dapat difungsikan secara maksimal. Jadi kita dapat melihat dan mata tertutup misalnya, contohnya begitu. Kemudian kita bisa melihat segala sesuatu yang tidak terlihat oleh mata dan sebagainya. Kita dapat melihat tentang masa-masa yang telah lewat dan sebagainya. Itu bisa semua. Jadi tinggal kita bisa melatih, itunya aja. Kemudian untuk Rahman lagi, ini masih Rahman. Ini katanya pernah belajar pamacan, pamonyet, atau gitu aja, pamacan aja disebutkan begitu ya. Ada juga sebetulnya banyak sekali pak itu ya, pamacan, pabantan, pamonyet dan sebagainya lah. Tapi saya tidak, selama saya mengajarkan ilmu semacam begini, saya tidak pernah mendengar yang namanya bu macan, bu monyet, itu saya belum pernah itu. Nah, mungkin ini nanti mungkin kita bikin lah gitu. Mau dibuang katanya, itu bisa. Tadi sudah saya lihat ternyata kodamnya masih ada. Dan kalau misalnya mau dibuang, kalau misalnya batu ali, nah ini batu ali nih, banyak sekali yang menggunakan batu ali atau keris dan sebagainya. Itu sebetulnya medianya jin juga begitu. Jadi jin yang membantu manusia itu. Tapi ada juga sejenis batu ali, contohnya batu giok misalnya begitu ya. Itu punya partikel materi yang punya energi yang dapat membantu tubuh manusia, dapat berkolaborasi dengan tubuh manusia begitu ya. Jadi si molekul-molekul atomnya itu pergerakan itu sangat besar sekali sehingga menimbulkan partikel-partikel pembawa forsa yang besar sekali gitu. Dan memang dari asalnya juga itu sudah mengeluarkan energi. Salah satunya yaitu batu giok, atau misalnya uranium sudah jelas ya begitu. Itu dapat bisa jadi macam-macam gitu. Terus tadi itu Rahman tuh cuma itu aja ya, cuma 2 pertanyaan itu aja. Dan selanjutnya langsung. Kemudian ini, yang ini mahasiswa Kamboja nih, ini menarik nih. Mahasiswa Kamboja yang belajar di kita Shaila. Belajar sampai jam 2 katanya, lampu tidur, ada orang ketuk-ketuk pintu katanya. Pintu terkunci, tiba-tiba ada orang di dekat tempat tidur begitu. Teman-temannya mengatakan bahwa itu adalah jin begitu. Memang ada ya, ada. Ini namanya jurig atau hantu begitu ya kalau di kita ya. Jadi jin-jin yang menyerupai orang-orang yang sudah meninggal. Nah, mekanismenya begini. Anda mungkin pernah ya, mungkin kalau misalnya di dalam kehidupan sehari Anda pernah dengar yang namanya hantu begitu ya. Orang yang pernah meninggal terus jadi pocong, terus datang celuk datang gitu. Jadi pocong. Terus apa? Ada yang menyerupai yang meninggalnya kalau tabrakan tuh bisa hancur badannya, pas datangnya masih tetap hancur badannya begitu ya. Itu sebetulnya begini. Itu adalah energi-energi manusia yang sudah meninggal yang dimanfaatkan oleh jin. Jadi selama 40 hari tubuh manusia itu ada pengeluaran energi, ada penguapan dan pembuangan energi ketika manusia itu dikubur. Nah, ketika setelah dikubur itu ada penguapan energinya. Apabila Anda iseng ya, ini kalau misalnya Anda iseng lah. Tunggu kalau misalnya di kuburan ada yang ada di paginya dikubur, nah Anda tunggu aja terus sampai malamnya Anda tunggu. Nah nanti dari kuburan itu akan muncul asap ya, asap itu biasanya mengandung fosfor juga. Nah itu asap itu bukan tidak akan berubah jadi pocong, tidak ya, tapi asap itu adalah pancaran dari ini ya, sisa-sisa energi dari orang yang meninggal itu. Jadi ada penguapan di sana, penguapan sampai si bangkainya itu rusak sampai habis. Ada penguap-uap itu yang biasanya energi itu yang biasanya dimanfaatkan oleh jin. Dan jin-jin itu juga tidak akan bisa lebih dari 40 hari sampai energi itu habis dimanfaatkannya. Sampai habis mengeluarnya tidak akan lebih dari 40 hari itu bisa muncul begitu ya. Nah, jadi itu rahasianya kenapa jin-jin bisa muncul. Bisa menyerupai orang yang meninggal, tapi lewat 40 hari itu tidak bisa. Jadi bukan arwahnya yang gentayangan ya, bukan. Sebab di dalam surat Al-Isra ayat 85 bahwa yang namanya roh itu tidak akan bisa lagi berhubungan dengan manusia, itu di Al-Quran surat Al-Isra ayat 85. Jadi roh, sekali lagi roh itu tidak akan bisa berhubungan lagi dengan manusia. Itu jin yang nyamar-nyamar. Ada yang muncul kepalanya saja, ada yang seperti tadi ketuk-ketuk. Tapi itu biasanya tidak akan lebih dari 40 hari. Nah biasanya kalau misalnya si jinnya itu nyari-nyari lagi yang meninggal terus memanfaatkan energi yang lainnya, biasanya wajahnya juga berubah gitu. Jadi mengikuti dari si wajah orang yang meninggal itu.
Jadi contohnya kalau misalnya seperti tadi ketuk-ketuk gitu ya, ketuk-ketuk, pintunya masih terkunci tapi tiba-tiba sudah ada orang di dalam gitu. Ada pecenghul saja ada orang di dalam gitu. Kita juga kan kaget gitu ya. Tapi sebetulnya dia hanya melihat, hanya menunjukkan bahwa nih saya tuh ada, hanya untuk menunjukkan bahwa eksistensinya itu ada. Dia itu eksis gitu. Dia itu ada. Tapi tidak akan mencekik, tenang saja, liatin aja, tonton aja lah, ntar dia malu sendiri dah. Liatin aja gitu. Kalau misalnya Saila kebetulan ada yang muncul lagi itu nggak usah takut, dia nggak akan bisa mencekik Anda. Jadi tidak akan mencekik Anda, tidak akan tidak akan mengangkat Anda gitu ya, kecuali kalau misalnya jin-jinnya itu jin-jin yang bekas jin-jin piaraan. Kalau jin-jin piaraan biasanya energinya lebih besar lagi, itu bisa mengangkat tubuh orang, memindahkan tubuh orang, kemudian spraynya itu ditarik dan sebagainya. Anda lagi enak-enak tidur, tiba-tiba Anda tahu sudah di kolong ranjang begitu ya. Itu kalau misalnya muncul lagi semacam begitu Saila ya, itu nggak usah liatin aja, sok tonton aja. Kalau misalnya dia tiba-tiba hilang, tepuk tangan aja gitu. Kan aneh juga kan ya. Jarang-jarang misal lihat itu tiba-tiba menghilang semacam begitu. Liatin aja, nggak usah takut lah, nggak akan mencekik Anda. Ya paling cuma melihat Anda terus ketawa mungkin. Gitu ketawa gitu. Ya Anda ketawa lagi aja lah begitu. Nggak apa-apa kok itu. Cuma muncul aja. Kalau misalnya Anda ya iseng-iseng tanya aja. Siapa, dari mana begitu. Dan sebagainya. Jelas itu tidak akan membunuh Anda ya. Tidak punya kemampuan untuk membunuh Anda kecuali kalau itu disuruh orang untuk membunuh Anda. Nah itu. Tapi kalau bisa kalau ada waktu Saila ya, kalau ada waktu ke Pasirwangi nomor 20 lah. Kalau enggak telepon dulu ke rumah di 756 3341. Jadi sekali lagi 756 3341. Kalau misalnya saya tidak ada di rumah boleh saja ke handphone di 0818 217 952. Nah, di sana kalau misalnya sayanya tidak ada di rumah, ke handphone sajalah. Jadi biar gampang. Terus ada lagi. Ini pertanyaan dari Riung Bandung nih, dari siapa? Ini nggak dicatat namanya ya, lupa. Bagaimana proses jin masuk ke tubuh manusia? Nah, begini, ini proses jin ya masuk ke tubuh manusia. Pertama ada yang disengaja dipanggil, dimasukkan. Kedua ada yang tidak sengaja. Jadi waktu yang disengaja, contohnya seperti itu pamacan, ilmu-ilmu sambatan, semacam begitu ya, ilmu-ilmu yang menggunakan tenaga bantuan-bantuan jin di sana, kecuali ilmu yang jenis-jenis yang lain begitu ya. Untuk ilmu-ilmu semacam pamacan, pamonyet gitu ya, dan sebagainya itu menggunakan jin yang memang sengaja dipanggil untuk dapat melakukan bela diri. Terus ada juga ilmu-ilmu yang menggunakan sambatan untuk ditanyai begitu ya. Yang misalnya ada juga ilmu yang ngaku-ngaku manggil roh dari zaman apa, misal masuk Syekh Abdul Qadir Jailani katanya begitu. Atau masuk misalnya Abah Mursyid misalnya begitu ya, atau Prabu Surya Kencana dan sebagainya. Itu sering banyak orang yang menyambat itu, nyambat begitu ya. Jadi manggil jin, ada untuk dimasukkan ke tubuhnya. Jin mah enak saja bisa ngaku siapa saja begitu ya. Tapi orang itu tidak bisa melihat kan. Bahkan saya pernah punya pengalaman, ada yang kemasukan Syekh Abdul Qadir Jailani 3 orang sekaligus. 3-tiganya ngaku Syekh Abdul Qadir Jailani, mana yang benar gitu. Jadi jelas di sana bahwa yang datang itu, yang masuk itu adalah jin ya. Bukan jin yang dicamplas ya. Tapi jin, itu jin, bukan jins. Tapi jin. Jin yang ngaku-ngaku karuhun begitu. Nah, ini kita harus berhati-hati ya, mesti berhati-hati bahwa jin-jin yang masuk pada tubuh orang itu lebih cenderung ke arah penyesatan. Nah, yang kesurupan biasanya orang-orang yang melamun, daya tingkat lamunannya itu tinggi. Saking tingginya sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh jin. Jadi frekuensi getaran yang kosong itu dimanfaatkan oleh jin, bus masuk, udah masuk. Dan biasanya itu lebih sering pada wanita. Nah ini, terutama buat ibu-ibu ya, buat para wanita ini tips untuk wanita, jangan sering-sering melamun lah. Jangan sering-sering mengosongkan, bikin lamunan itu jangan terlalu heboh begitu. Jangan terlalu luar biasa melamun itu, sehingga jin senang gitu, makin senang, makin tinggi lamunan itu, makin tinggi, akhirnya ada kekosongan. Nah di sana masuk, lubu saja masuk, sudah tubuh Anda sudah dikuasai oleh makhluk lain begitu. Nah jadi
antisipasi yang paling mudah ini untuk para wanita itu, atau misalnya untuk siapa saja agar ingin tidak kesurupan, antisipasi yang paling mudah, jangan melamun lah, jangan mengosongkan pikiran dan biasakan pikiran itu bekerja. Jadi jangan kalau misalnya Anda melamun gibrik-gibrik aja, beda kalau Anda tidur ya, orang yang tidur itu tidak pernah kesurupan. Sebab tubuh itu defense-nya bagus kalau lagi tidur untuk hal-hal yang metafisik. Kemudian ada lagi yang kesurupan itu yang ini apa? Tadi sudah disambat sudah, terus yang tidak sengaja sudah. Terus ada juga yang stres berat nih, yang stres nih. Orang-orang yang stres saking stresnya, ada juga yang suka kesurupan gitu. Ada juga yang seperti kesurupan juga yang stres itu saking stres berat, jadi suka teriak-teriak, suka ngamuk-ngamuk begitu dan sebagainya. Nah, kita dari sana harus bisa membedakan orang yang kesurupan dengan orang yang stres berat. Bedanya begini saja. Untuk membedakan orang yang kesurupan dengan orang yang stres berat ya. Kalau orang yang stres berat itu tidak pengetahuannya sebatas yang dia punya. Tapi kalau orang yang kesurupan, pengetahuan itu di luar batas masa dia itu punya begitu. Misalnya dia tidak bisa baca Quran, dia jadi pintar baca Quran. Dia tidak bisa bahasa Arab, jadi pintar bahasa Arab begitu. Nah, tanpa disadari. Jadi bertambahlah kebisaannya gitu. Tapi kalau yang stres berat tetap aja segitu gitu. Jadi nggak bertambah pengetahuannya, gampang membedakannya. Oh ya prosesnya ya, proses masuknya gitu. Proses masuknya begini. Nah, di tubuh manusia itu ya ada semacam pintu, kalau misalnya kalau misalnya kita jelaskan secara gampang ya. Sebab saya usahakan saya menjelaskan itu semudah mungkin. Jadi segampang mungkin bahasanya lah. Tubuh manusia itu punya pintu keluar masuk. Sebab di tubuh manusia itu ada yang namanya energi-energi astral begitu ya, energi-energi yang kalau misalnya kasarnya itu energi-energi gaib lah begitu. Nah, itu ada manusia itu punya pintu antara hubungan dia badannya dengan yang di luar dimensi dirinya. Nah, biasanya pintu-pintu itu yang dimanfaatkan oleh jin gitu. Jadi manusia bisa punya kontak dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dan itu ada aksesnya, ada pintunya. Nah, pintu itu yang dimanfaatkan oleh jin. Nah, begitu kalau misalnya pintu itu terbuka dan tidak ada pertahanan di tubuh orangnya, ya otomatis orang itu akan kesurupan. Contohnya begini sajalah. Mungkin Anda pernah ngomong bareng dengan sebelah orang Anda gitu ya. Tiba-tiba Anda mau ngomong ini ya, teman Anda juga sama-sama ngomong itu gitu. Coca-Cola misalnya, tiba-tiba ngomongnya bareng dengan sebelah Coca-Cola begitu. Nah, itu sebetulnya ada gelombang-gelombang pikiran Anda yang terbuka. Di teman Anda itu yang terbuka untuk menghubungkan dengan pikiran yang lain atau getaran-getaran frekuensi yang lain gitu. Pintu-pintu itu yang dimanfaatkan oleh jin. Apabila Anda sedang kosong, orang lain yang senang berpikir, jangan dulu jin lah, orang yang berpikir saja, berpikir tentang sesuatu bisa kontak dengan Anda, sehingga Anda bisa ngomong bareng dengan yang sebelah gitu. Coca-Cola sama gitu. Itu kalau bisa dimanfaatkan oleh jin, kekosongan pikiran itu bisa langsung dia itu masuk begitu. Tapi tidak semua orang bisa dimasuki oleh jin begitu ya. Tidak semua orang gampang kesurupan. Nah, saya pernah melakukan survei ternyata orang-orang yang gampang kesurupan itu orang-orang yang IQ-nya normal ke bawah begitu. Orang-orang yang IQ-nya tinggi itu susah kesurupannya dan tidak bisa dihipnotis biasanya begitu. Sebab sel-sel otak yang hidupnya, sel-sel otak yang aktifnya itu banyak. Orang-orang yang IQ-nya tinggi itu sel otak yang aktifnya banyak sekali. Sehingga kesadarannya itu tinggi dan tidak bisa dimasuki oleh sulit itu jin itu masuk. Jadi mau masuk juga pertahanannya ada begitu, pertahanan kesadarannya itu ada. Nah, itu sulit. Dan biasanya karena wanita itu lebih banyak menggunakan perasaannya, jadi lebih gampang dimanfaatkan, dimanipulasi oleh jin itu. Jadi bulu-bulu saja masuk. Dan dari berbagai macam kasus, dari 10 yang kesurupan ada 2 laki-lakinya dan 8 wanita. Nah, itu berdasarkan hasil survei lapangan begitu.